Sebentar tidak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan untuk contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap ya atas penghasilan tidak teratur. Ya. Jadi apa sih sebenarnya kaitannya di PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur? Jadi di video sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah saya kupas kaitan dengan itu. Jadi untuk hari ini, jadi saya akan menyampaikan berkaitan dengan contoh menghitungnya. Jadi saya sampaikan untuk ilustrasinya. Jadi misalnya di sini ada seorang yang bernama Ananda memiliki NPWP. Jadi beliau telah menikah dan mempunyai anak satu. Jadi beliau sebagai pegawai tetap di Pramanta Elektronik ya, dengan jabatan direktur utama. Jadi menerima gaji ya sebulan sebesar 7 juta, tunjangan strukturalnya 3.500.000 dan tunjangan fungsionalnya 1.500.000. Ya, tunjangan disiplinnya 1 bulannya 400.000. Selain itu, perusahaan Pramanta Elektronik membayar premi asuransinya sebesar 4% dari gaji pokoknya. Dan pegawai ya berkewajiban membayar sebesar 1% dari gaji pokoknya. Kemudian ya Pramanta Elektronik yang membayar iuran pensiun ya, sebesar 3,5% dari gaji pokok dan dipotong dari pegawainya sebesar 2% dari gaji pokoknya. Ya. Dan pada bulan Maret ya Ananda mendapatkan bonus ya sebesar 200% dari gaji pokoknya. Bonus di sini bisa disebut dengan penghasilan tidak teratur. Karena tidak setiap bulan itu dapat bonus. Ya. Bagaimana sih cara untuk menyelesaikan di kasus ini? Jadi bagaimana untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonus tersebut? Jadi pertama Anda harus menghitung PPh pasal 21 selama setahun ya atas wajib pajak Ananda. Yang kedua, Anda baru menghitung PPh pasal 21 atas bonus, jadi penghasilan tidak teratur yang diterima pada bulan tersebut. Nah, jadi pertama ya, jadi menghitung PPh pasal 21-nya, jadi kita tetapkan seperti biasa. Jadi kita ketahui statusnya punya LLP apa tidak, ya gaji pokok sebulannya ya, sampai dengan penghasilan neto sebulan. Jadi ini adalah untuk menghitung di PPh pasal 21 setahun. Jadi Ananda jadi masuk di statusnya adalah di K1 ya, kemudian NPWP-nya punya gaji sebulannya 7 juta ya, tunjangan strukturalnya 3.500.000 dan tunjangan fungsionalnya 1.500.000, tunjangan disiplinnya sebulan 400.000, premi asuransi sebulannya 4%. Nah, dengan gaji pokoknya 280.000. Jadi penghasilan bruto sebulan ya sebesar 12.680.000. Ini tanpa bonus. Sedangkan untuk pengurangannya biaya jabatan jadi 5% atau maksimal 500.000 selama 1 bulan atau 6 juta selama 1 tahun. Yaitu sebesar 500.000. Kemudian iuran pensiunnya 2% ya, kalikan gaji pokoknya yaitu 140.000. Ini tetap sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi jumlah pengurangannya 640.000. Jadi penghasilan neto sebulannya adalah 12.040.000. Setelah ketemu penghasilan neto sebulan, maka kita akan mengetahui yang namanya penghasilan neto setahun, yaitu dikalikan 12, yaitu sebesar 144.480.000. Ya. Setelah itu kita kurangkan dengan PTKP-nya. PTKP-nya tadi adalah untuk K1. Jadi K1 63 juta. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Ya. Jadi itu adalah PTKP untuk wajib pajak Ananda. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan neto ya, setahun dikurangi dengan PTKP setahun. Jadi penghasilan tidak kena pajaknya 81.480.000. Jadi kemudian PPh pasal 21 ya, setahun terutang adalah tinggal 81.480.000 dikalikan dengan tarif. Yang pertama sampai dengan 50 juta dikalikan dengan 5%, yaitu 2.500.000. Kemudian sisanya 31 juta
480 dikalikan 15%, yaitu 4.722.000. Maka PPh pasal 21 terutang setahunnya adalah 7.222.000. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi bahan. Jadi kita ketahui PPh pasal 21 terutang setahun untuk menghitung bonusnya. Ingat, tadi adalah PPh terutangnya setahun adalah 7.222.000. Selanjutnya adalah menghitung PPh pasal 21 atas bonus atau atas penghasilan tidak teraturnya. Jadi gaji pokok setahunnya berapa? Kita hitung gaji pokok. Jadi gaji pokok setahun jadi 84 juta. 7 juta kali 12. Tunjangan struktural setahun kalikan 12 juga, 42 juta. Tunjangan fungsional setahun yang 18 juta. Tunjangan disiplin setahun 4.800.000. Premi asuransi sebulan setahun ya setahun 3.360.000 ya. Bonus bonusnya 200% ya, yaitu 14 juta setahun. Jadi penghasilan bruto setahun ditambah dengan bonus 166.160.000 ya. Pengurangnya jadi biaya jabatan setahun yaitu 6 juta ya. Kemudian iuran pensiun setahun 1.680.000. Jadi total pengurangnya 7.680.000 ya. Kemudian diketahui penghasilan neto setahun yaitu penghasilan bruto setahun sudah beserta dengan bonus dikurangi dengan pengurang. Jadi hasilnya adalah 158.480.000. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP setahun. Jadi hampir sama perhitungannya. Jadi 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 95 juta. Ya, 480.000. Jadi ini adalah penghasilan kena pajaknya. Kemudian berapa PPh terutangnya? Jadi penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif, yaitu sampai dengan 50 juta 5%, ya, 2.500.000. Jadi sisanya jadi sampai dengan 200 juta, 250 juta, yaitu 15%, yaitu 45 juta 480 dikalikan 15%. Hasilnya 6.822.000. Jadi maka PPh terutang setahunnya adalah atas gaji dan bonus adalah 9.322.000. Jadi berapa kemudian untuk PPh pasal 21 atas bonusnya atau penghasilan tidak teraturnya adalah PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dikurangi dengan PPh pasal 21 terutang setahun, yaitu 9.322.000 dikurangi 7.222.000. Maka hasilnya adalah 2.100.000. Jadi PPh pasal 21 atas bonus, jadi yang diterima pada bulan Maret dari Ananda adalah 2.100.000. Nah, itu adalah untuk perhitungan dari PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Jadi demikian untuk contoh perhitungan untuk PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur ya. Semoga memberikan pemahaman bagi Anda dalam memperjelas untuk memahami di PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.